Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 4 Januari. Pemilihan umum Presiden ROC 2024 semakin dekat. Menyadari potensi suara pemilih dari kaum imigran baru, kandidat presiden dari kubu berlainan mengajukan kebijakan masing-masing terkait kepentingan kelompok ini. Banyak imigran baru merasa kesenjangan bahasa dan budaya dan kesusahan mencari pekerjaan karena tidak memiliki KTP adalah kendala utama dalam kehidupan di Taiwan. Lumpia pisang raja yang diolesi saus coklat ini adalah jajanan Indonesia yang juga merupakan cita rasa kampung halaman kegemaran Wendy. Setelah menetap selama 10 tahun di Taiwan, Wendy sebagai menantu Taiwan perlu menghadapi tantangan kendala bahasa dan perbedaan budaya. 在台湾生活的概念跟我们不一样，像排队，因为我们印尼没有排队。是比如说很多一样的字，可是不同的意思。对啊，我在那边真的我是讲中文是很难。 Pencucian rambut ala Vietnam menjadi populer belakangan ini hingga ada yang jauh-jauh datang dari Malaysia untuk mempelajarinya. Ibu Tu yang berasal dari Vietnam telah menetap selama 20 tahun di Taiwan. Sembari menunjukkan KTP-nya, Tu yang lancar berbahasa Mandarin menuturkan sepak terjang dan kerja kerasnya dalam beradaptasi. 被排挤，因为我们是外籍，语言不通，然后就是排挤啊，你是外国人。我有去应征过的工作，就是啊，你没有身份证，我们公司都不接受你。 Serembar KTP yang kecil berdampak besar, terutama pada kebijakan kesejahteraan, permintaan bantuan, serta hak memilih dalam pemilu. Selain itu, Ormas berharap pemerintah dapat memperlonggar permohonan bantuan bagi imigran baru kaum lemah yang tidak memiliki KTP. 离婚了或者是丧偶的新住民，有孩子的、有未成年孩子的，可以把他们视为就是跟台湾人一样的待遇，让他们可以申请。 Populasi imigran baru di kota New Taipei telah melebihi 110.000 jiwa menjadi kelompok etnis terbesar keempat. Pemerintah kota membuka kelas bimbingan adaptasi kehidupan yang berfokus pada adat istiadat setempat, kesejahteraan sosial dan isu lainnya dengan tujuan agar imigran baru dapat berasimilasi dengan penduduk setempat. Anggaran yang diguyur juga meningkat dari tahun ke tahun. 我们新北市在这个自行编列的预算方面呢，111年是62万。 那112年是94万，到了明年呢，我们是编列了103万，所以近3年呢，我们的预算成长了高达66%。 Kandidat presiden dari masing-masing kubu juga mengusung kebijakan yang membela kepentingan imigran baru. William Lai dari Partai DPP mengusulkan 6 kebijakan yang mencakup pembentukan sistem interpretasi nasional dan pelonggaran peraturan tinggal orang tua yang datang berkunjung bagi imigran baru ber-KTP yang sedang hamil atau mempunyai bayi baru lahir di bawah 2 tahun. Ho Yoi dari Partai KMT mengusulkan 7 kebijakan yang termasuk imigran baru yang hamil dilindungi sepenuhnya oleh asuransi kesehatan dan membentuk komite imigrasi untuk mempromosikan UU pokok imigran baru. Sementara Ko Wen-che dari Partai TPP mengajukan batas waktu semua imigran baru untuk memperoleh KTP disetarakan menjadi 4 tahun, menambahkan pelayanan jendela tunggal untuk imigran baru dan mengembangkan aplikasi multibahasa. 他应该要有一个部门专门在辅导，把相关重要的文件全部都翻译成多国语。 Ormas berasumsi bahwa kebijakan imigran baru harus terbagi menjadi jangka pendek, menengah, dan panjang, termasuk pelayanan jendela tunggal dengan informasi yang terintegrasi, dan juga harus berakar pada pendidikan sehingga anak-anak dapat belajar menghargai multikulturalisme sejak dini. Direktorat Jenderal Perkeretaapian Taiwan atau TRA hari ini mengumumkan penambahan 234 jadwal kereta untuk menangani arus mudik pada liburan Hari Raya Imlek. Tapi kekhawatiran belum sepenuhnya dihapuskan karena upaya Serikat Pekerja Kereta Api mengumpulkan petisi menuntut hak libur dan tidak lembur pada liburan Imlek untuk memprotes jeda upah masih terus berlangsung. Menurut TRA, penambahan jadwal pada liburan Imlek akan meningkatkan kapasitas angkutan sebanyak 6% dari tahun lalu dan rata-rata 7.994 tempat duduk per hari. Pemesanan tiket jalur timur akan dimulai tanggal 9 untuk jalur barat tanggal 10. Tapi masih ada kekhawatiran perihal kelancaran mudik masa Imlek seiring berjalannya rencana Serikat Pekerja Kereta Api Taiwan untuk mengumpulkan petisi menuntut hak libur dan tidak lembur sesuai hukum. Pakar pun menyerukan intervensi pemerintah agar aksi mogok kerja TRA saat Imlek bisa dielakkan.
Saat tabrakan dua pesawat terjadi di Bandara Haneda, Jepang pada Selasa lalu, semua dari 379 penumpang di atas pesawat berhasil dievakuasi dan diselamatkan dalam waktu 5 menit berkat petunjuk awak yang tenang. Insiden ini mendapatkan pujian dari berbagai pihak, juga menyoroti kembali pentingnya respons darurat saat terjadi kecelakaan pesawat. Pakar mengingatkan yang paling penting adalah menaati instruksi awak, tidak membawa koper dan mengenakan sepatu hak tinggi saat evakuasi darurat. Kita melihat kembali pada 20 Agustus 2007, kebakaran akibat kebocoran minyak sempat terjadi pada pesawat China Airlines setelah mendarat di Okinawa, Jepang. 100 penumpang berhasil dievakuasi dalam waktu 94 detik dan pilot meninggalkan kokpit dengan tali penyelamat 106 detik setelah kebakaran. Pakar menunjukkan kunci keselamatan semua orang saat terjadi kecelakaan pesawat adalah kerjasama dari semua awak kapal dan penumpang. 那空服员就会有人先下这个滑升梯，在下面接应，另一组的空服员就会在上面指示乘客如何依序办理。 Beberapa hal yang perlu diperhatikan penumpang yakni perhatikan lokasi pintu keluar saat naik pesawat. Jika terjadi situasi darurat, harus sabar menunggu dan mengikuti petunjuk pramugari. Hal yang terpenting adalah jangan bawa koper saat evakuasi, lepaskan sepatu hak tinggi agar tidak merusak perosotan darurat, dan yang terakhir, segera menjauh setelah turun dari pesawat. 在90秒之后的话，可能生存的几率会大幅的下降。例如，飞机里面会有许多的浓烟，甚至机体可能产生爆炸。 Pakar menyarankan pemanfaatan waktu 90 detik dengan baik untuk meningkatkan peluang hidup. Kuncinya terletak pada kerjasama antara awak pesawat dan penumpang serta sikap tenang untuk menjamin evakuasi bisa berjalan dengan lancar. Banyak warga memilih sayuran organik untuk mengurangi konsumsi pestisida eksesif. Tapi tidak lama lalu, saat mengadakan pemeriksaan acak di pasar tradisional, Yayasan Konsumen menemukan sebagian sayuran berlabel organik tidak hanya tidak memiliki sertifikasi organik, kandungan pestisidanya juga lebih tinggi banyak dari sayuran biasa. Melalui pemeriksaan acak di pasar tradisional di kota Taipei, New Taipei dan Taichung, Yayasan Konsumen menemukan ada 3 dari 12 sayuran berlabel organik yang tidak memiliki sertifikasi juga mengandung pestisida melebihi standar. Warga diingatkan untuk memerhatikan 3 informasi pada kemasan produk organik, yakni label produk organik, nama lembaga pemeriksa, dan nomor sertifikasi. Pedagang di pasar juga harus memiliki salinan sertifikat untuk memverifikasi bahwa sayur yang dijual adalah organik. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.